musik. Oke. Gak pengen minta yang lain? Enggak, ini aja. Cerdas. Oke, selamat pagi untuk semua. Ini bahan PowerPoint hari ini. Terima kasih saya ucapkan untuk Apri yang di Tangerang Selatan, cuacanya mendung dikit. Henry Tangerang, cuaca hardang. Wah, hardang ya, panas. Mantap ini. Kayak lagu aja ya, hardang panas ya. Raihan Cirebon, cuaca panas. Gede Supurna Tangerang, rutinitas di hanggar dengan segala hiruk-pikuk suara apu pesawat. Cuaca cerah, semangat selalu ya. Hamidah, Kota Bumi, cerah berawan. Ikhwan, Jakarta Timur, cuaca panas Pak, salam kenal. Baik teman-teman, salam kenal semua. Terima kasih ini chattingnya. Hari ini saya perkenalkan, nama saya Petrus Happy. Semoga dalam perjalanan kita ke depan satu semester kita bisa bagi ilmu, nggak sekedar cuman saya kasih bahan diktat selesai gitu ya pelajarannya, ya sekedar bahan aja, tapi saya pengennya punya harapan kita bisa tukar pikiran walaupun kita jauh ya, kita jauh, tapi semoga kita bisa tukar pikiran. Kalau ada ide, kalau mau ada kritik saran, saya mohon kiranya dikasih tahu. Dan semoga saya bisa yakinkan bahwa nanti ke depan banyak ilmu-ilmu yang saya akan bagikan buat teman-teman, dan dijamin dari pengalaman Anda akan dapat lebih dari yang akan diberikan gitu ya. Jadi terima kasih, salam kenal untuk semua sekali lagi, dan kita akan mulai ya. Saya gedein dulu ya sebentar ya. Nah, oke. Baik teman-teman, di depan layar ini saya belum lama kenal dengan namanya fashion designer, namanya Mas Didit Maulana ya. Dia udah cukup lama, cukup terkenal di kalangan fashion designer, tapi dulunya awalnya dia bekerja di media. Nah, saya kebetulan ikut acara sesi webinarnya, dan saya cukup belajar dari dia tentang ilmu marketing ya. Memang dia hebat juga. Dan yang menariknya, waktu ada seorang peserta nelpon dia, nanya lewat ngobrol gitu ya. Terus kemudian dia bilang, kayaknya gue milih kuliah salah deh nih kayaknya gitu ya. Terus kemudian akhirnya dia minta advice. Lalu dia kasih tahu bahwa kuliah yang kita pilih mungkin nggak sesuai dengan keinginan kita ya. Mungkin kita ngerasa salah gitu. Tapi jangan tunggangi kuliah itu mencapai keuntungan pribadi. Maksudnya kita kuliah karena hanya demi S1 kita atau S2 kita supaya kita naik gaji. Nah, tapi setidaknya yang harus dipakai adalah ketika kita kuliah itu membantu pola pikir kita gitu. Nah, dia hanya mengingatkan bahwa selesaikan kuliah kita, temukan passion Anda. Jadi sebenarnya kuliah ini konsep dasarnya adalah untuk membantu pola pikir, tidak secara langsung untuk membantu keuangan kita ke depannya gitu. Jadi kuliah untuk membantu. Nah, makanya saya pengen punya harapan belajar dari Mas Didit ini. Kita saling tukar pikiran, membantu kita untuk membantu pola pikir kita makin satu sama lain makin dewasa,
dan kita makin maju gitu ya. Nah, ini Mas Didit. Baik, teman-teman, di sini ada yang baru datang ini. Yang nanti kalau ada teman baru yang baru datang, tolong langsung absen di chat dulu ya gitu. Terima kasih Mas Ikwan, wajahnya nampil nih di layar, luar biasa nih ya. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan introduction tentang karakter building kewarganegaraan ya. Saya awalnya dulu BINUS itu ini penting apa enggak sebenarnya. BINUS itu sebelumnya bukan punya karakter building kewarganegaraan. Tapi BINUS dulu punya namanya personal development, interpersonal development, dan professional development. Nah, dulu ketika saya masuk tahun 2013 ke BINUS, saya disuruh mengajar professional development. Tiba-tiba Indonesia sebenarnya terpapar radikalisme. Maka sebagai corong bagi pemerintah Indonesia, BINUS udah bagus mengadakan adanya namanya karakter building. Ya sama kayak di sekolah kita, dulu namanya PPKN, terus kemudian PMP, tapi di kampus, khususnya di kampus BINUS, itu ada itu mewajibkan adanya karakter building. Akhirnya disuruhnya adalah sama pemerintah disuruh rubah jadi Pancasila, kewarganegaraan, dan karakter building agama. Gitu 3. Jadi agar tahu dulu. Nah, kenapa saya kasih judul filosofi sini Kronos vs Kairos? Kalau Bapak Ibu masih ingat, rekan-rekan masih ingat, di zaman SMP SMA dulu kita suruh ngafalin kapan tokoh ini lahir, tokoh ini memperjuangkan apa, terus kemudian tokoh yang satu beda memperjuangkan apa, tokoh satu lagi kita harus hafal, nanti di ujian kita harus hafal. Nah, karena kita suruh menghafal itu yang kita sebut sebagai dalam filsafat Yunani namanya kronos, yaitu kronologi. Kita disuruh menghafal secara kronologis. Maka otak kita sering capek kalau kita suruh menghafal kronologi. Saya harus akuin, saya juga nggak mampu untuk menghafal segitu banyak. Misalnya Cut Nyadin, kapan lahir, apa yang diperjuangkan, saat itu situasinya apa, segala macam. Itu kronos. Kita harus ngafalin kapan peringatan, tanggal-tanggal penting buat Indonesia. Nah, itu kronos, kronologi. Tapi kalau kairos itu berarti kita ingin memperdalam lagi, bukan sekedar cuma mau hafalin doang, tapi kita ingin memperdalam maksud dari tema kita, yaitu kewarganegaraan sendiri. Kenapa misalnya Presiden Soekarno, maksudnya salah satunya gini, waktu itu negara luar salut banget lihat Indonesia, berbeda-beda agama, harusnya sering berantem, harusnya saling musuhan, tapi kok bisa ya sampai detik ini, kok bisa ya tetap guyup. Nah, itu ada apa gitu. Nah, apakah benar-benar gara-gara semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, ya kan gitu. Kedua, Presiden Soekarno itu berkarisma banget memang di zamannya, karena saya aslinya dari Blitar. Tapi nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Saya lanjut ya. Mohon maaf. Slide berikutnya. Ini slide-nya udah bisa nanti bisa dilihat ya. Nah, ini beberapa wajah dulu ya, kita lihat ya wajahnya nih. Ada wajahnya yang hari ini harusnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Harusnya ada 14 ya, yang nongol wajahnya gitu ya. Nah, terima kasih, ini wajahnya. Kenapa saya taruh di sini? Wah, ini ketahuan nih, ada emailnya juga segala macam. Rekan-rekan, Bapak Ibu, saya punya masalah fundamental, yaitu saya susah menghafal nama dibandingkan menghafal wajah. Saya punya kemampuan yang tinggi, saya harus akuin, menghafal semua karakter wajah, punya kemampuan tinggi untuk menghafal semua jalan, tapi nggak hafal nama jalan atau nama Anda gitu. Ya, mohon maaf bener,
Saya setiap kali ngajar di BINUS juga saya selalu bilang itu dari 2013 ya, karena saya mungkin punya sedikit masalah dengan kemampuan saya ya, mohon maaf gitu. Jadi saya Mas Ikwan ini wajahnya yang pakai kacamata gini dengan wajahnya yang lagi muncul itu wajahnya langsung kerekam Mas. Saya bisa akan ingat terus gitu. Jadi someday kita ketemu, nanti kalau tiba-tiba ketemu saya ada orang yang senyum-senyum ngelihat Anda, itu berarti saya, Pak, gitu ya. Mas Mas Igede Putu, wajahnya Anda di layar seperti itu. Anda sekarang pakai kacamata. Nanti someday tiba-tiba ketemu saya, Anda nggak nyadar kalau saya ketemu ini orang kok ketawa senyum sendiri gitu ya. Nah, itu berarti saya, Pak, ya. Berarti saya hafal wajah Anda. Nah, terima kasih. Ya. Ini kalau yang kelas berikutnya, ini adalah kelas yang satunya, ya jumlahnya lebih banyak. Jadi saya menganyomi untuk 2 kelas. Jadi nanti ini data udah ada, Anda bisa lihat. Jadi bicara soal Kairos khususnya dalam CB kewarganegaraan, kita akan banyak mengulas pengalaman hidup Anda, bukan dari bahan-bahan diktat terus kemudian cuma di apa namanya ya, dibahas aja begitu selesai, nggak kena gitu. Tapi kita akan lebih masuk ke Kairos untuk membahas dari pengalaman hidup kita sendiri. Ada bahan ya, ada diktat, ada textbook, tapi kita bahas tentang pengalaman kita ya. Jadi saya arahnya lebih suka ke sana. Oke, ini wajahnya nih presiden ya. Cuman ngulang aja zaman kita, ini wajahnya ya. Di sini ada Soekarno, ada Soeharto, Yusuf Habibie, Abdurrahman Wahid. Kurang lebih dari Soekarno ini Soekarno saya lahir dari Blitar, sering ketemu kalau apa-apa ngomonginnya Soekarno terus kalau di Blitar tuh ya. Terus ini Soeharto yang sangat cukup lama menjabat presiden. Moga-moga teman-teman tahu kiprahnya juga. Dan juga Baharudin, ini Yusuf Habibie ya. Terus kemudian Abdurrahman Wahid ya. Ini juga ada yang bilang juga ini presiden buta yang untuk pertama kalinya dia menerima agama yang keenam yaitu Konghucu. Di BINUS sendiri itu udah ada pelajaran agama Konghucu ya gitu, jadi biar tahu. Dan Abdurrahman Wahid ini semenjak ditetapkan adanya agama Konghucu itu diperbolehkan, jadi waktu pas zaman Soeharto orang Chinese disuruh bikin akte kelahiran dengan nama Indonesia. Semenjak Abdurrahman Wahid itu boleh akhirnya memakai nama yang mereka sebagai orang Chinese gitu ya. Jadi harap maklum juga kalau misalnya di negara saya punya bos, saya juga praktisi di sebuah di perusahaan. Lalu bos saya itu punya halo bisa dengar ya Mbak Fuiling? Don't worry Mbak Fuiling, nggak usah takut karena saya nanti udah punya podcastnya ini ya. Nah ini ada podcast, nanti bisa didengar kalau misalnya putus-putus. Suara putus-putus kemungkinan di sananya sinyalnya jelek, harap maklum aja. Di sana sinyalnya jelek atau mungkin saya yang sinyalnya first medianya jelek gitu, jadi harap maklum ya. Terus saya lanjutin ya. Lalu di bos saya kaget, saya lihat akte kelahirannya ada 2, satu atas nama sebagai orang Chinese, satu lagi atas nama sebagai orang Indonesia, namanya orang Indonesia gitu ya. Jadi ada 2. Nah ini sejarahnya ya. Kalau nanti mau lihat, buka websitenya, saya saranin ini ada. Saya sering banget, suka banget bagi share ilmu karena saya juga praktisi jadi di ilmu marketing. Jadi ini bisa lihat di indonesia.go.id ya. Di sini bisa kelihatan
seluruh kiprahnya presiden, dari websitenya aslinya punyanya presiden sama websitenya punya wakil presiden di indonesia.go.id. Saya lanjut ya. Nah, ini menarik buat saya. Begini, ini apaan sih? Ya, dipasang gini, ini apa nih? Pertanyaan mendasar. Oke, kalau dilihat jangan bingung ya. Ya, Eh, Bapak Ibu, saya seorang investor saham. Saya cuma mau kasih tahu ini gambar apaan gitu ya. Ini adalah gerak perekonomian, salah satunya di pasar modal. Saya tarik 10 tahun yang lalu. Saya tarik 10 tahun. Ini data baru saya tarik pagi ini. Ini data 10 tahun yang lalu menunjukkan bahwa di bawah itu ada tulisan. Ada tulisan komposit. Moga-moga layarnya bisa kelihatan ya. Ada tulisan, ada yang pertama finance, consumer goods, property, manufaktur, trade, komposit. Oke. Nah, Indonesia, kalau lihat gambar ini, pertanyaan mendasarnya saya kasih pertanyaan gini. Indonesia tuh berkembang nggak sih dari dulu, dari 10 tahun lalu, berkembang nggak sih? Berkembang banget. Berkembang banget. Taunya dari mana? Indonesia eh, Indonesia kompositnya, indeks harga saham gabungan di pasar modal di Indonesia itu tumbuhnya selama 10 tahun 92,57%. Oke. Tapi ada dua sektor di Indonesia yang sangat jauh berkembang pesat, yaitu finance, number one, finance, kedua consumer goods. Finance itu isinya apa? Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Adira Finance, ya, yang finance gitu. Nah, itu keuangan yang berkembang di Indonesia dan investor asing suka masuk ke situ. Kedua, consumer goods. Bapak Ibu pasti sering pernah beli kan Indofood, makannya Indomie, ya kan? Terus kemudian Unilever, ya. Nah, perusahaan-perusahaan itu berkembang pesat investornya. Properti tahu lah ya, nggak usah saya jawab lagi ya kalau properti ya. Ya, terima kasih untuk Mbak Fuiling di Batam nih ya. Saya skip dulu ya. Di Batam hujan deras. Terus kemudian Rizaldi Arsala ya, baru bergabung nih. Oke, kasih tahu ya posisinya ya. Nama lengkap, lalu posisinya di mana, terus cuacanya gimana. Oke, saya lanjut ya. Nah, saya tarik lagi 5 tahun. Ternyata yang paling tinggi adalah finance, masih tetap 5 tahun yang lalu. Finance. Berarti benar dong. Berarti finance kita tuh kuat gitu ya. Ya. Perekonomian khususnya oleh bank-bank tuh kuat. Nah, fenomenanya yang menarik adalah ini. Setelah ini, gambar ini. Ini adalah gambar yang paling krusial banget. Masih ingat tanggal 1 Januari 2020 dengan peristiwa banjir di Jakarta, dengan peristiwa banjir yang luar biasa. Ya. Kalau dilihat di situ di tulisannya kompositnya minusnya berapa? Komposit indeks harga saham gabungan minus 22,53. Tapi yang tadinya financial yang juara ya, number one, begitu tanggal 1 Januari langsung dia turun di bawahnya kompositnya. Setelah selama 10 tahun berkibar, lalu finance ambruk minus 23 di bawahnya komposit. Tapi yang paling tenang, yang paling juara mana? Yang paling juara, yang paling stabil di Indonesia. Ini jawabannya, yaitu consumer goods. Cepin, ayam, terus kemudian Unilever, terus kemudian habis itu perekonomian pokoknya soal makanan. Nah, Indonesia tuh makmur. Indonesia tuh tetap investor asing tuh nggak takut invest di Indonesia untuk consumer goods, tapi buat investor asing yang naruh di bank langsung keluar semua. Makanya dia di bawahnya komposit. Makanya Indonesia begitu pas kemarin dampak Covid, keuangan kita ambruk. Gitu. Parah kan? Gitu. Makanya consumer goods itu malah aman. Ya ayam, Java, Kentucky Fried Chicken, kayak gitu segala macem, gitu aman. Kan? Dahsyat kan? Nah,
Jadi bisa, kita juga kaget sih, saya juga kaget pas waktu ternyata finance. Nah teman-teman, ini yang saya sebut, Anda udah punya textbook, udah punya diktat, tapi kok Pak Happy malah bahas kayak beginian. Nah warga negara Indonesia harus tahu kayak beginian nih, gitu. Ini yang saya sebut sebagai kairos. Kita memperdalam ilmu kita tentang kewarganegaraan sampai sedalam ini. Ini kita perlu tahu. Lanjut ya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman pendidikan kewarganegaraan, dalam Vicon 1 ini saya sekedar untuk bahas ulasan sesi 2 dan sampai sesi 5. Teman-teman nanti ada tugas, ada kuis yang Anda harus kerjakan ya melalui forum Binus Maya dan kuis yang diberikan. Jangan sungkan untuk nanti ngubungin saya. Harapan semester 1 ini kita belajar bersama menjadi warga negara yang kita diingatkan lagi untuk jadi warga negara yang kritis lah gitu. Bagaimana kita hubungannya dengan tetangga. Saya juga pengen denger nih sharing-sharingnya dari teman nanti dari forum Binus Mayanya, bagaimana relasi teman-teman dengan tetangga. Nggak harus di Vicon ya, karena terbatas kalau di Vicon. Kalau di forum kita boleh sharing bebas. Dari saya juga akan bagikan bagaimana dengan tetangga, dengan RT yang Mbak Fuiling yang ada di Batam, bagaimana relasinya dengan tetangga segala macam. Kita saling berbagi ilmu. Don't worry, saya akan banyak bagi tips, akan bagi ilmu juga di sini dari pengalaman saya, dan saya tetap merasa saya lebih senang bukan sebagai apa ya namanya ya, masih merasa belum pantas untuk mengatakan diri saya tuh the master atau apapun, tapi saya lebih senang untuk dianggap sebagai teman bagi Anda dalam perjalanan kita belajar CB, karakter building kewarganegaraan ya, gitu. Kita belajar bersama. Di sini saya perkenalin dulu. Nah, kalau data warga ini data saya. Jadi karena kita ngomongin kewarganegaraan, rasanya nggak pantas kalau saya nggak share. Saya dari Blitar, asli dari Blitar. Waktu dari kecil saya diadopsi, jadi saya nggak tahu orang tua asli saya. Saya akhirnya diadopsi, kemudian saya akhirnya dapat bersyukur, puji Tuhan saya bisa S1-nya filsafat STF Dirgantara. Lalu saya S2-nya saya nggak terusin filsafat. Saya karena jiwanya jiwa marketing, maka saya belajar S2-nya marketing management. Ya. Terus kemudian entah bagaimana dalam perjalanan saya bekerja saya sekarang bukan dosen tulen, saya juga bekerja di periplus.com. Saya sebagai digital marketing, lompat kan digital marketing, dan dalam perjalanan akhirnya mengenal dunia saham. Saya stock investor, saya juga pemain reksadana ya. Jadi itu sekarang menjadi bidang saya memperdalam ilmu ini. Sekali lagi, lucu ya, S1-nya filsafat, S2-nya marketing, tapi punya kemampuan untuk belajar investor saham gitu. Jadi lucu juga nih makanya ya gitu. Dan saya kebetulan bertemu dengan ada mentor-mentor saya yang akhirnya saya sekarang gabung di dalam komunitas Duta Gerakan Indonesia Cerdas Finansial. Lalu juga kumpul juga bareng dengan teman-teman e-commerce. Nah, ini nomor WhatsApp saya. Nomor WhatsApp hanya satu dari waktu saya SMA. Hanya satu, nggak pernah berubah dari sekarang. Ini cuma satu-satunya. Jadi nanti kalau rekan-rekan mau tanya apapun, silakan ke nomor saya ini ya. Bisa dicatat sekarang gitu ya juga. Ini teman kantor saya ya. Ini teman-teman kantor. Kenapa saya harus tunjukin di sini? Ini periplus.com, teman-teman kantor saya. Saya akan cerita apa adanya. Saya polos saja, saya nggak mau munafik, nggak mau cerita sesuatu yang hebat. Foto-foto ini adalah wajah orang yang bekerja dalam industri retail buku bersama bersama saya, bersama tim juga. Dan teman-teman sekarang lagi dampak COVID, banyak pemecatan. Jadi bayangkan di antara mereka juga ada yang dirumahkan, ya. Dan ini dampak COVID, siapa sih yang bisa menebak seperti itu, ya? Bukan semuanya, wajah ini bukan semuanya kena dampak COVID, enggak. Tapi beberapa dari mereka akhirnya harus dirumahkan karena situasinya adalah
toko ini kan mereka kan kita biasanya punya toko ya kan gitu. Terus kemudian akhirnya harus dirumahkan, ya mallnya ditutup ya. Bayangkan kita harus berjualan, kita sekarang sebagai warga negara berusaha berjuang, kalau misalnya offline nggak bisa kita ke online gitu ya, kita berjuang sama-sama untuk mencari omset gitu, nah kan. Nah saya bekerja di sini. Nah saya belum tahu nih dari bapak ibu saat ini bekerjanya di mana, karena kan nggak pernah tahu, saya juga nggak pernah nanya. Mungkin ada yang boleh, mungkin mohon izin bisa dituliskan, bapak ibu, mungkin kalau misalnya wirausaha bisa dituliskan di chat, kalau bekerja di perusahaan mana bisa dituliskan di chat biar saya juga kenal, kita berbagi aja biar saya tahu juga gitu ya, gitu. Jadi saya langsung ya lanjut. Nah teman-teman, ini baru terdata pagi, ini dari bisnis.com. Terus kemudian ini kasus positifnya makin banyak ya, yang tapi yang sembuhnya lebih banyak, 13.000, yang meninggalnya 2.000 ya. Dan semoga kita nggak seperti kayak Korea dan Jepang di mana mereka pada saat pembukaan udah kembali beraktivitas, udah nilainya udah mencapai titik nol, yang sakit tahu-tahu jadi nimbul lagi orangnya ya. Moga-moga kita terus belajar. Ini data dari bisnis.com. Nah kayak gini-gini kan nggak diajarin ya, tapi warga negara ini kita perlu tahu nih ya gitu. Berikutnya, ini adalah, saya suka banget ngamatin hasil penelitian McKinsey, dan McKinsey bilang kalau misalnya sektor uh, telekomunikasi, kesehatan, agriculture, dan perbankan menjadi sektor yang mampu meraih pertumbuhan di tengah pandemi ya gitu. Walaupun perbankan sendiri sempat ambruk gitu ya, tapi dia sektor telekomunikasi ya kan, telekomunikasi udah jelas kan, berarti pulsa yang kita beli sekarang juga makin banyak gitu ya. Terus kemudian kesehatan, orang pada beli obat-obatan banyak sekarang. Kalau lihat di Indomaret, di Alfamart, bikin obat-obatan buat hand sanitizer-nya aja banyak banget ya, jenis mereknya yang kita nggak tahu itu merek apa, tahu-tahu muncul aja gitu ya. Jadi banyak banget gitu. Yang misalnya kayak Garnier, yang buat apa, Garnier kan buat apa ya, buat rambut apa buat ya kan, buat itu tiba-tiba bikin hand sanitizer ya gitu. Terus muncul produk-produk baru ya kesehatan apa. Terus orang-orang rumahan, yang orang-orang kantoran yang mikir bilang bahwa lagi tren kan penutup masker, terus kemudian pada bikin cari masker ya, scuba ya, masker bikin jualan di Tokopedia. Terus hand sanitizer bikin, ada yang bikin ngeracik di rumah pakai lidah ya kan, pakai lidah buaya bikin sendiri terus dijualin ya kan di Tokopedia ya kan gitu. Terus apalagi bikin, ada yang ini penutup wajah ya, face mask ya kan. Terus kemudian pada bikin juga semua sekarang. Kenapa face mask? Karena kantor-kantor lagi butuh kayak gitu. Jadi itu harus pakai di kereta aja, di kereta di sini di Jakarta mungkin teman-teman tahu ya, yang tinggal Tangerang, yang kereta itu satpamnya kan pakai face mask kan gitu ya kan. Nah bisa 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 dilihat kan kayak gitu. Tapi nggak kita pungkirin juga, yang paling berdampak adalah sebenarnya yang kayak punya mall, yang di dalam mall mereka khususnya. Jadi gini teman-teman, ada beberapa mahasiswa online yang dia adalah pekerjaannya sebagai pilot. Nah pilot yang salah satunya kemarin waktu cerita, Pak saya digajinya sekarang udah 25% doang Pak gitu. Nah tapi yang Garuda sekarang juga itu, yang di sini ada, wah saya hormat dulu nih kepada Mas Dimas nih, Mas Dimas Haryadi. Wah kerjanya di PT GMF Area Asia ya, Bandara Suta ya. Jadi ini adiknya anak-anak sebutannya anaknya dari Garuda ya. Jadi teman saya yang pilot Citylink kasih tahu bahwa karyawan kontrak ya, karyawan kontraknya itu pada dirumahkan gitu ya Mas ya. Betul Pak. Nah, gitu. Dampak dari COVID. Dampak dari COVID banyak. Kalau di berita kan kayak gitu Mas. Tapi kalau faktanya ekstrim beritanya nggak sih sebenarnya? Hampir sama Pak. Oh hampir sama ya. Kalau betul, malah bisa
dibilang sudah mulai agak parah sekarang sih kondisinya. Oh gitu ya. Ya karena kami kan di perusahaan kami kan customernya itu sekarang lebih banyak asing ya. Oh gitu. Asing. Karena orang-orang yang dari luar, orang asing itu nggak bisa masuk ke sini karena PSBB, terus penerbang juga sudah sedikit, pesawat yang terbang sedikit, terus yang pesawat dari luar nggak bisa masuk ke Indonesia, itu yang hasilnya yang berdampak sekali buat kita. Oh gitu ya, makanya ya. Terima kasih loh infonya. Hormat juga nih buat Mas Gede, ternyata satu tim kayaknya ya ini ya. Kebetulan satu tim. Oh satu tim ya, hormat ya buat Mas Gede ya. Gitu Mbak Fuiling, terima kasih udah dikasih tahu nih quality engineer ya. Terima kasih ya di Batam udah luar biasa nih pekerjaannya ya. Nah dari yang ini, dari data ini, oh sorry sebentar saya balik dulu. Ini saya dapat di sini adalah dari sektor ini, kata data biasanya dipakai juga oleh teman-teman e-commerce untuk mengetahui sektor-sektornya. Nanti tenang aja, datanya udah saya punya, linknya udah saya punya, tinggal dibaca untuk data keperluan teman-teman kalau memang diperlukan. Ini adalah research dari McKinsey yang diperuntukkan untuk orang Indonesia. Tanggalnya lihat 2 Juni 2020 baru keluar, berarti sebenarnya fresh. Dan ini kalau perusahaan minta datanya dia, ini datanya harganya mahal banget gitu ya. Dan kebetulan ini dapat mudah udah ada, dan kebetulan di sini customernya selama perjalanan ini siapa yang bertahan. Nah ini di sini, ada Mas Henry AP lagi nih, bekerjanya satu tim lagi nih, kenal juga nih. Iya, sama satu perusahaan. Luar biasa ya. Nah oke, tetap semangat ya. Oke, nah oke. Nah ini sektor yang paling berasa banget, yaitu teman-teman saya juga ada yang khususnya di tourism ya. Ini juga mahasiswa BINUS juga ada yang bekerja setelah kuliah, ternyata ada yang bekerja tourism juga ngerasain banget situasinya kayak gini. Jadi kita tetap harus saling semangat, saling memberikan support ya. Terus kemudian yang paling bertahan memang saat ini lucunya ya. Jadi kalau consumer product sama consumer elektronik, nah gara-gara dampak covid ini orang-orang pakai, bisa dilihat trennya orang-orang sekarang nih saya kasih tahu rahasianya, siapa tahu mau buka usaha sekarang pada jualan sepeda. Buka usaha sepeda ya. Lagi jadi tren saat ini Pak. Iya. Lagi tren banget. Sepedanya nggak mahal-mahal, udah ada yang 3 juta udah bisa. Nah, kenapa sih saya harus kasih tahu gini? Sekarang nih banyak warga negara Indonesia lagi bertahan hidup. Teman-teman saya mau share ya. Saya buka apa adanya. Adik saya yang pertama, dia kerja di jadi resepsionis di salah satu tempat ibadah. Tapi sampingannya dia, jujur aja, saya jujur cerita apa adanya, dia kerjanya jadi tukang gojek. Oke. Semenjak dampak covid, dia hanya bisa biasanya dapat penghasilan lumayan. Sekarang gara-gara dampak covid dia juga harus jaga batas, jaga jarak segala macam, dan pastinya penghasilannya menurun. Satu itu. Adik saya yang kedua lebih nekat lagi. Keluar dari tempat pekerjaan tahun lalu dia katanya, dia bilang, kenapa keluar, kan dana juga belum cukup. Nggak apa-apa, malas aja kerja di kantoran gitu, mendingan gue ngegokar aja, duitnya lumayan. Bener sih, tahun lalu bener lumayan gitu, bener. Begitu keluar dari tempat kerja, lalu dia ngambil duit investasi 15 juta, lalu dia ngambil mobil, jadi ibaratnya ngutang. Jadi dana nggak punya, terus ngutang, untuk dana darurat nggak punya, ngutang. Dia dia hidup dari bulannya itu, per bulannya. Begitu pas dampak covid, gokarnya berhenti total. Akhirnya mobilnya sekarang ya masih tinggal nunggu waktu aja. Kalau akhirnya ditarik ya udah. Nah ini seperti ini. Jadi betapa kita harus survive, kita harus
belajar situasi kita sebagai warga negara nih saat ini ya. Ini dampaknya nanti, ini yang sektor yang paling rugi ini karena saya jadi kebetulan jam terbangnya kalau sebagai investor saham, jadi kita bisa belajar. Yang rugi itu dari pariwisata, konstruksi, transportasi, keuangan, tapi yang maju itu dari tekstil, diversifikasi. Nah, ini data dari media Indonesia berdasarkan researchnya yang di Indonesia. Tapi ada satu yang sebenarnya yang tadi yang saya bilang, nah ini adalah hasil penelitian dari luar negeri yang real ada, McKinsey, linknya ada nanti saya kasih, jadi bisa compare, sebenarnya bisa langsung kelihatan. Ini situasi di Indonesia ya. Jadi telekomunikasi ya pasti udah jelas. Kita gunain Cisco Webex, kita gunain Microsoft Teams, kita gunain Zoom ya. Kan butuhnya kan kuota. Kayak gitu aja ya. Gitu. Tekstil, tapi pariwisata sih paling parah, kasihan teman-teman. Nah, ini ada satu referensi buku yang lagi dibahas, buku yang lagi tenar banget. Intinya yang menarik buat saya adalah dibilang begini. Ini warga negara kita perlu, makanya kita kalau keluar jangan sampai lupa pakai masker, terus selalu cuci tangan ya. Buku ini tuh menjelaskan bahwa virus tuh sebenarnya nggak pernah hilang. Jadi ini penelitian, buku ini penelitian. Jadi virus tuh nggak bakal hilang. Jadi dia akan berdampingan dengan kita seumur hidup gitu. Apalagi kalau memang di buku ini akan ngulas juga, dibandingin, ini bisa memperbandingkan adalah influenza di zaman itu, sekarang di dengan COVID ini virusnya jauh lebih lama gitu ya. Nah ini, kalau influenza lebih singkat cuma 2 hari, kalau COVID itu bisa sampai harus 14 hari ya gitu. Jadi ini data yang ada di Kompas ya. Kompas kan udah trusted ya, udah dipercaya. Jadi nanti bisa dilihat, nanti udah ada linknya. Jadi kita sebagai warga negara jaga-jaga bener deh kesehatan kita. Masalahnya musuh terbesar kita bukan orang nih sekarang ya. Homo homini lupus bukan, tapi sama virus. Toto kita mati aja itu bahaya banget kan gitu. Ngeri banget tuh. Hati-hati pokoknya. Kita jaga kesehatan bener. Nah, ini saya lewatin aja. Ini waktu saya belajar, ini bukan jalan-jalan ya, ini waktu konferensi bersama para S2 dan S3 waktu ke Korea ya, tentang berbagi ilmu. Jadi banyak ilmu yang didapat, khususnya saya belajar dari mereka banyak. Kan ada dari India, dari Cina, Jepang. Saya belajar tentang kewarganegaraan, tentang situasi mereka, bagaimana rasanya. Yang menarik ya, kalau ini kebetulan kan waktu belajarnya ini konferensinya ini ada di Korea. Kalau di Indonesia kita nggak ada, untuk sementara mungkin di zaman lalu aja sih ada wajib militer. Tapi kalau di Korea, di film-film Korea itu ada masanya di mana mereka harus wajib militer gitu. Mbak Ami mungkin paham Mbak Ami itu. Mana Mbak Ami? Mana? Mbak Ami dah. Ya, hadir Pak. Cerita dong dikit dong. Militer Korea nih. Enggak Pak, saya cuma hobi aja nonton drama Korea. Iya. Suka. Iya. Boleh dong, sharing dong. Traveling ke Korea juga dia, Pak. Oh, tuh. Ya, saya tahun kemarin kebetulan untung saya ke Korea jalan-jalan aja sih, Pak. Ayo cerita dikit dong, gantian. Bisa cerita apa? Rasanya bedanya antara jadi orang Indonesia kalau yang di sono dengan yang dengan situasi di sini, yang paling berasa apa? Mungkin ini Pak, karena tuh teratur ya, nggak seperti di sini. Di sana hanya juga tepat waktu. Terus. Teratur, tepat waktu, semua tersusun dengan baik, bersih. Waktu pas ke Korea, di Koreanya persis di Seoul atau di mana posisi? Saya muter-muter Pak. Saya 2 hari di Jeju, 2 hari di Busan, 5 hari di Seoul. Oh, 5 hari, wah. Jadi ngerasain. Waktu itu pas saya muternya tuh lagi, kalau di anak-anak kampus, kalau saya waktu itu dikasih tahu kalau mau jajan di Myeongdong gitu dibilang. Myeongdong dan Mundae.
Ya, terus kalau misalnya mau ngelihat sunset, mau nyantai, Busan, ngingetin film sama Train to Busan, ya kan? Naik kereta sampai di ujung ya. Terus kebetulan saya tes ini ada, sorry maaf ya, ada networknya lagi bermasalah nih First Media saya. Terus kalau tempatnya kayak desa-desa penghasil mobil, di Ulsan, mampirnya wajib mampir ke Ulsan. Nanti di sana ngelihat banyak mobil, industri mobil banyak. Karena di sana ada kampus yang khusus Universitas Ulsan of Ulsan ya, kampus Ulsan, Universitas Ulsan yang mereka bekerja juga. Orang Indonesianya banyak di sana yang dapat beasiswa. Kalau mau ngambil beasiswa pergi ke sana nggak apa-apa, boleh. Ya, dikasih sama mereka gratis, belajar juga, duitnya juga. Yang menarik buat saya adalah ada jam malam loh. Kalau di Indonesia ya lucu. Lagi kita mau keliling nih, orang Indonesia nih banyak nih sono nih. Jam 10 malam. Kita kan ke hotelnya dulu. Pas keluar jam 10 malam. Deh, kita keluar lah. Kok udah pada tutup ya? Udah pada tutup. Gitu juga bingung. Mau main kemana kita juga bingung ya. Gitu, lucu deh makanya. Jadi ya gitulah, bener banget sama kata Mbak Hamidah. Teratur banget, itu aja sih yang bikin kita kaget tuh, teratur. Lucu ya, di sini pintunya dikunci kayak apa nih gitu, dikunci, ada kunci pintu depan kan. Kalau mereka kayak cuman kaca terus kemudian pakai sensor gitu doang ngebuka gitu ya. Ya lucu juga ya gitu. Jadi ini kita udah belajar warga negara ya gitu. Baik, terima kasih Mbak Aminah loh ininya ya, sharingnya. Oke. eh Ya, jadi eh, kita saat ini diajak dalam CB kewarganegaraan, dari kita akan belajar dari contoh-contoh pengalaman hidup kita. Kita belajar tentang hak dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Tapi kita perlengkapi diri kita juga, memperkuat diri kita. Kita belajar bersama tentang identitas kita sebagai orang Indonesia, baik dari secara sosial, culture sama teritori. Khususnya yang buat saya bangga, makin cinta dari Indonesia adalah ketika ada teman saya yang di Korea, dia bilang begini, di Korea itu banyak orang Indonesia suka sama Korea ya, padahal orang Korea itu sebenarnya pengennya tuh kita tuh tetanggaan sama Korea Utara, tapi kita juga kayak bermusuhan gitu. Jadi bawaannya tegang, apalagi kalau mereka kirim misil gitu, waduh ngeri banget kan gitu, tetanggaan. Jadi mereka selalu takut. Enak ya di Indonesia ya gitu, kayaknya jauh dari konflik. Mungkin juga mereka ngelihatnya cuman Bali doang kali ya gitu, tapi padahal kita juga konfliknya juga cukup gede juga ya. Iya, iya loh, nih sama Malaysia nggak akur-akur nih, susah nih. Dan kita semoga kita makin nanti sampai akhir ya, harapannya kita bisa semangat nasionalisme kita makin kuat. Teman-teman, Bapak Ibu, materi bisa di-download di apa namanya, di forum Binus Maya, di Binus Mayanya. Tapi nanti saya kasih link di mana semua materinya. Jadi saya udah downloadin semua, jadi nggak usah repot downloadin satu-satu. Saya nanti kasih link, udah Google Form, tinggal klik, terus kemudian semua bahan materinya untuk belajar udah ada semua. Udah gitu. Kedua, bahan materinya itu ada. Dan saya termasuk, mohon maaf saya harus bilang, saya dibilang oleh banyak teman sebagai dosen yang paling baik. Karena apa? Karena biasanya menjelang ujian saya kasih tahu kisi-kisi semuanya, kisi-kisi untuk ujian gitu. Tapi jangan buat dicontek ya, buat belajar gitu ya. Dah. Jadi kenapa? Poinnya itu Pak, poinnya. Iya poinnya. Karena saya ngerasain dulu ya, S1 sama S2 saya tuh perjuangannya susah banget. Jadi saya tahu menderitanya jadi waktu S2 saya biayain kuliah saya, berjuang sendiri, pakai duit sendiri. Terus bagaimana ternyata di situ saya butuh mentor gitu ya. Saya cuma ngerasa saya ketemu mentor yang baik di situ, dimana dia bisa kasih bahan, membantu, dan saya harus balas budi semacam itu. Ya harus diterapin, karena kita kan tujuannya kita belajar bukannya untuk kayak menghakimi supaya dapat nilai bagus atau jelek. Berarti kalau lo jelek, kalau nilai lo jelek berarti lo payah gitu. Nggak begitu ya, kita ya belajar. Anda udah bayar mahal loh untuk Binus ya gitu, jadi saya juga harus berjuang untuk Anda gitu.
pertanyaan kuis nanti mungkin ada di forum binus, tugas-tugas nih. Nah ini nih yang sering hati-hati ya Bapak Ibu, ini tugas-tugas ada yang dikasih oleh binus yang bukan oleh saya. Jadi binus ngasih tapi bukan dari saya, yaitu tugas-tugas kuis. Khususnya yang teman-teman yang kemarin tuh banyak yang lalai adalah teman-teman dari yang bekerja sebagai pilot. Nah kebanyakan kuisnya itu kelupaan, mereka karena terbang terus jadi kelupaan. Moga-moga yang teman-teman dari Garuda nih nggak lost ya gitu ya. Buat Mbak Fuiling yang di sana juga jangan sampai lost, harus tetap ini ya, tetap waspada untuk kerjain tugasnya supaya jangan lost aja tugasnya, karena itu bahaya banget. Nah sih tidak Pak ya, mungkin margin call aja Pak ya. Iya margin ya gitu, paling penting sih itu gitu. Kalau kita sih untuk kuis jalan terus Pak, cuman nggak bakal cara mengerjakannya lupa ya gitu. Lagi kalau kalkulus, fisika kayak gitu, aduh. Iya. Jadi ini kalau saya belum tahu nih, kalau ini jurusannya ngambilnya apa ya? Teknik industri Pak. Oh teknik industri ya. Kok jadi cuman pengen tahu aja, soalnya saya belum tahu, belum lupa nanya juga ini nanti bidang jurusannya apa. Jadi karena pokoknya harus siap-siap kalau nanti tugasnya banyak ya, harus siap-siap karena memang kampus binus kadang-kadang dosen-dosennya yang lain tuh suka kasih tugas yang ribet. Saya harus kasih tahu realnya ya, ribet gitu, harus tetap semangat pokoknya gitu aja. Saya ini pokoknya dosen penggembira lah gitu, jadi buat Anda, jadi menggembirakan supaya memberikan semangat kepada Anda gitu ya. Jadi saya memberikan tips-tips saja, saya lebih senangnya gitu. Jangan pelajaran CB kewarganegaraan jangan dianggap serius, dibawa santai aja. Nah kadang-kadang saya ada tes kuis, lalu sekali lagi saya mungkin dosen lain nggak buat, tapi kalau saya usahakan hasil dari konferensi ini, dari diskusi kita, saya masukin untuk di podcast ya. Jadi bisa Anda dengerin lagi, karena dulu belajar dari pengalaman betapa susahnya jadi mahasiswa, makanya saya ingin bikin mudah aja. Nah ini kita udah masuk ke intinya. Jadi nanti ke depan Vicon ini sebenarnya mewakili dari 5 subtopik yang ada gitu. Karena nanti kita akan belajar tentang citizens, kedepannya tentang konstitusi ya, konstitusi kita, terus hak Anda sebagai hak dan kewajiban Anda sebagai masyarakat yang mungkin pernah terlupakan ya, terus kemudian akan diingat lagi gitu ya, akan diingatkan kembali dalam materi-materi. Nah di forum binus di binus maya Anda sendiri itu udah ada, setiap topik itu udah ada videonya, jadi Anda tinggal tonton. Nah itu teman dosen saya yang bikin videonya, jadi Anda tinggal materinya tinggal klik aja, tinggal nanti udah diajarin sama dosennya ya. Harusnya yang muncul di layar itu adalah dosennya, namanya Pak Justinus Ruman, Pak Justinus ya, orang dari dalam binus sendiri ya. Jadi nanti akan belajar Anda bagaimana kita akan belajar untuk diskusi dari pengalaman kita sebagai, pertama, the others as fellow citizens, jadi kita orang lain sebagai sesama warga negara ya. Lalu kita juga akan belajar tentang hak-hak warga negara kita ya gitu. Jadi bahan tentang hak-hak warga negara, apa yang mesti Anda punyai, hak Anda, jangan sampai lupa Anda punya hak atas pemilu Anda ya. Terus kemudian Anda juga punya hak untuk dari ini bukan sekedar hak ya, tapi hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia sudah diterima Anda sejak lahir ya, sejak kodrat gitu Anda sebenarnya udah punya. Makanya haram maklum kalau namanya misalnya aborsi segala macam itu dianggap melawan hak asasi manusia ya, dimana manusia yang akan lahir itu nggak bisa ngomong, tapi sebenarnya dia punya hak untuk hidup. Nah itu Anda kalau tindakan aborsi itu melanggar ya. Terus kemudian archipelago ya,
Kan orang-orang kadang-kadang nyebut gitu, let's go archipelago ya gitu, let's go ayo kita jalan-jalan, let's go archipelago gitu ya. Padahal ini sebenarnya bicara soal wawasan Nusantara, kemampuan Anda untuk mengetahui bahwa Indonesia tuh banyak bahasa, Indonesia banyak budayanya, Indonesia banyak karakternya ya gitu. Jadi ini tentang wawasan Nusantara gitu ya. Jadi ini biar teman-teman tahu. Oke, ini sesinya kalau di Binus Maya ini udah ada topiknya. Sesi 2 ini forum Binus Mayanya. Sesi 3 mulai tanggalnya itu bahannya nanti saya kasih ya, bahan diskusinya. Terima kasih yang udah mengerjakan di forum Binus Maya yang pertama ya, terima kasih. Terus sesi 3 itu ada 15 sampai 21. Sesi 4 kalau dilihat dari tanggalnya ini nggak ada libur sama sekali kelihatannya ya. Dari 14 nyambung 15, 21 nyambung 22, 28 nyambung 29, 5 Juli sampai 6 Juli. Jadi langsung ya gitu. Terus kemudian 19 Juli 20, 26 Juli 27, 2 Agustus, 3 Agustus, 9 Agustus, dan kita selesai di 16 Agustus 2020 ya. Ini kemerdekaan, Pak. Pas banget kan? Ya, hebat banget ya, pas banget ya. Abis itu apa kita upacara aja kita? Besoknya kita datang, kita upacara ya gitu ya. Jadi ini langsung nih ya. Jadi biasanya kalau kelas online tuh ada terhentinya. Nah, di selang-selang ini nanti ada Vkonnya. Ini udah Vkon pertama, nanti ada 2 Vkon lagi setahu saya. Jadi mohon maaf sekali lagi. Jadi mungkin ada yang merasa di antara Bapak Ibu, teman-teman ada yang merasa aduh kenapa sih Vkonnya hari Sabtu. Mohon maaf banget karena saya kebetulan saya sebenarnya mengajukannya memang bisa ngajarnya di hari Sabtu, tapi bisa juga malam. Cuman saya selalu minta malam di hari biasa, tapi kayaknya nggak dikabulin. Akhirnya dilemparnya di hari Sabtu. Mungkin di hari biasa itu udah pada rebutan, jadi di hari Sabtu nggak ada yang mau, makanya dilemparnya di hari Sabtu gitu. Nah, yang penting-penting itu buat Anda, pelajaran yang lain yang jauh lebih penting diberikan di malam hari, di hari biasa. Ya udah saya ngalah, nggak apa-apa gitu ya. Ini lebih penting, Pak. Iya. Kalau misalnya kita invite ke grup WA, iya, untuk khususnya di warga negara ini nggak masalah kan ya, Pak? oh boleh banget, silakan. Nomor saya kalau memang udah ada, kalau memang saya diizinkan masuk, monggo boleh. Saya kalau diperkenankan masuk. Kita bisa sharing-sharing juga, Pak, di situ. Iya betul, terima kasih kalau saya diajak gitu ya gitu. Saya juga ini selain itu, karena kita sebagai warga negara juga ya, saya harus bilang bahwa nanti kalau di antara teman-teman Bapak Ibu khususnya mau belajar tentang reksadana dan saham, saya bersedia mengajari Anda gratis tanpa bayar seumur hidup gitu ya gitu. Jadi ya sebagai ungkapan ya tadi, ada yang penasaran gak sih kenapa saya apa-apa ngasihnya mudah, apa-apa ngasihnya gratis? Pernah siapa sih, mungkin ada nggak yang dari tadi nanya yang pengen nanya, Kok bisa gitu? iya kok bisa gitu ya, kok bisa gitu. Nah begini, saya tadi udah di awal saya bilang saya tuh anak adopsi. Jadi saya nggak pernah tahu orang tua asli saya, tapi saya dibesarkan oleh kedua orang tua saya dengan sangat baik. Dengan kemurahan hati mereka, dengan perjuangan mereka, saya tahu betapa susahnya hidup. Saya juga capek mencari orang tua asli saya sebagai warga negara. Capek karena saya nggak pernah tahu. Tapi saya berterima kasih satu hal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nggak nyangka bisa menyelesaikan dengan biaya-biaya yang begitu besar untuk S1 dan S2 saya. Cuman pengen selama masih hidup di dunia ini cuman pengen bersyukur aja sih, itu aja. Jadi saya pengen kita tukar pikiran, saya pengen bagi ilmu kepada teman-teman, khususnya kebetulan banget, nggak tahu ya, di orang Indonesia tadi kan bilang keuangan itu di Indonesia tuh kuat banget kan, investor asingnya tuh kuat banget di Indonesia selama 10 tahun terakhir.
Tapi orang Indonesia itu lemah banget bagian keuangan, lemah banget. Bahkan soal finansial mereka lemah. Nggak orang kaya, nggak orang miskin. Dan itu ada risetnya, udah ada. Saya juga belajar dari mentor saya. Mentor saya sekarang udah hidupnya udah santai, udah makmur, udah financial freedom. Tapi dia selalu saya dulu utangnya banyak, pakai kartu kredit dulu saya utangnya banyak. Tapi gara-gara saya belajar dari mentor saya dan dia ngajarin saya dengan cara yang gratis banget, dan saya akhirnya sekarang nggak punya utang sama sekali gitu. Dan itu karena dia baik, maka saya harus membagikan hal yang baik juga buat teman-teman gitu ya, khususnya dalam bagian dalam soal keuangan. Nah gitu, ini kan keuangan ya sebenarnya harusnya udah bisa diajarin sih untuk di masa SMA ya. Tapi lucunya sekolah-sekolah itu dia punya, mungkin ada sekolah yang punya tabungan di sekolah ya, lalu anak-anak suruh nabung di sekolah mereka. Terus kemudian tapi sekolah itu nggak ngajarin kenapa sekolah itu menabung, terus lalu pokoknya nggak diajarin cara menabung gitu. Yang penting keuntungan buat sekolah sendiri gitu kan, duitnya diputer. Terus kemudian habis itu nanti duitnya di akhir tahun, udah di akhir masa sekolah selesai, kemudian duitnya dikembaliin gitu. Padahal sebenarnya sekolah itu udah cuannya udah banyak banget gitu ya. Jadi kadang-kadang ya harusnya sekolah-sekolah udah mulai diajarin untuk keuangan kayak gitu. Nah, jadi kalau diantara Bapak Ibu ada, boleh banget saya jika mohon izin, jika diberikan kesempatan untuk masuk, saya pastikan dalam perjalanan kita 1 semester ada banyak ilmu yang saya bagikan buat Bapak Ibu dari pengalaman saya sebagai praktisi. Dan juga saya mohon kita saling koreksi, misalnya saya salah nggak apa-apa ditanggapin aja, karena Bapak Ibu saya yakin jauh lebih master daripada saya gitu. Jadi saya senang gitu. Oke, gitu dulu. Ada pertanyaan gak nih? Kita kan sebenarnya sampai jam 11 ya. Lanjut Pak. Iya. Seru Pak, seru. Oh seru. Oke, gantian dong sharing, tanya kek. Yo. Mari. Pak menanya Pak. Ya. Kalau saya lihat Bapak karakternya penggembira gitu ya Pak ya, sesuai dengan nama. Iya. Pak? Iya. Loh, apa pertanyaannya? Iya, benar gak begitu Pak? Oh iya benar. Asli nama saya aslinya kan Happy, HEPI. Lalu sebenarnya saya baru tahu sejarahnya ketika orang tua asuh saya kasih nama, ternyata ada H-nya yang adalah Hermin, P-nya adalah Pius, nama ayah saya. Ibu saya dari Blitar, bapak saya dari Flores ya. Orang Flores itu orang kasar ya gitu. Ibu saya orang Flores, orang kasar, yang dimana kalau mereka sedikit kalau merasa tersinggung, mereka orang Flores itu punya, setiap kepala keluarga punya parang. Jadi parang itu panjang untuk bunuh orang. Jadi gitu, kita punya parang, kalau misalnya kalau lagi marah atau apa, parang itu bisa keluar kalau kita mendesak banget, kita butuhin itu. Nah, ibu saya orang Blitar, halus kan, gitu kan. Dan papa saya itu, saya mohon maaf sini saya harus bilang, saya orang Kristiani Katolik, di mana kita tipenya bukan poligami tapi monogami. Nah, ibu saya seorang muslim yang awalnya adalah muslim di waktu di Blitar. Nah, dia itu nggak suka banget sama yang namanya poligami. Suatu kali lompat ke gereja, terus kemudian habis itu disitulah dia pertama kali untuk jadi orang Kristiani, ngelihat dia karena takut banget kalau dipoligami, karena di sedikit budayanya di Blitar, kalau di Blitar itu ada poligami gitu, jadi takut gitu poligami. Tapi dalam perjalanan ya membangun keluarga dengan papa saya juga nggak selalu harmonis gitu ya. Jadi ada kadang-kadang debat, ya biasalah dalam keluarga. Amit-amit kalau moga-moga semoga jangan, nanti deh dalam next time saya akan cerita banyak tentang keluarga saya, tentang bagaimana pengalaman saya
sebagai warga negara kita juga bisa saling sharing gitu ya. Mungkin itu dulu gitu. Tapi memang bener, saya orangnya ya nggak tahu ceritanya gimana ya, jadi karena dipanggil happy gitu ya, terus kemudian jadi periang gitu. Tapi sebenarnya saya juga kadang-kadang kesel kalau ya kan ada teman-teman saya yang kadang-kadang bilang, kok kamu nggak mirip ya sama saudara kamu itu hitam, kamu putih gitu, kamu anak pungut ya gitu kan. Saya cuma bawa senyum aja gitu. Hah? Iya iya iya. Oke, saya mau nanya terkait masalah tadi kan banyak cerita masalah dampak yang terjadi di Indonesia Yes. ini terkait dengan COVID-19. Yes. Yang kita menyadari semuanya sekarang dihantui rasa ketakutan. Iya. Rasa ketakutan dengan kondisi di beberapa perusahaan yang terdampak melakukan pemecatan ya, dirumahkan. Iya, dirumahkan. Atau mungkin unpaid leave, halusnya seperti itu. Iya. Yang tanpa jangka waktu yang tidak bisa ditentukan. Dan saya sendiri di kampung halaman saya di Bali, Iya. yang sangat-sangat terdampak akibat COVID-19. Iya, bener banget. Sudah mulai timbul hal-hal yang di luar budaya kami. Oh iya. Ada pembobolan ATM. Oh. Dulu di Bali orang naruh motor, kuncinya masih nyantol di luar rumah, itu pun aman sampai seminggu pun aman. Oh iya. Kalau lebih dari itu pasti dihitam aman sama pecalang. Iya. Jadi, asal nggak ada bensinnya ya bro. Iya. Ibarat kata semua orang sedang dilanda rasa kekhawatiran yang berlebihan. Iya. Kira-kira menurut pemahaman dan wawasan ekonomi Bapak, sampai sejauh mana sih hal terburuk yang akan terjadi di Indonesia lah khususnya nih, dengan kondisi yang seperti sekarang ini, apakah akan sampai ke titik di mana setiap orang akan kehilangan pekerjaan? Karena dampaknya pasti akan efek domino. Ketika mereka kehilangan penghasilan, di rumah tangga mereka cekcok akhirnya, kemudian kriminalitas meningkat. Kemudian yang awalnya kuliah akhirnya berhenti karena nggak bisa kuliah, yang punya anak sekolah akhirnya berhenti karena nggak bisa nyekolahin. Atau mungkin ada pandangan lain sebenarnya, proyeksi di Indonesia ini pemerintah punya rencana apa sih sebenarnya untuk sekedar kita survive untuk recovery kondisi yang sekarang ini, Pak? Betul. Sekedar obrolan di warung kopi aja lah, Pak. Iya, kita obrolan warung kopi ya. Enak nih, lebih seru nih. Kita seru nih kalau kayak gini nih, gue suka nih. Pokoknya obrolan kopi aja lah, sambil ngopi nih, sambil saking bawa gue kopi juga bawa kopi. Ya oke. Begini, kebetulan ya bersyukur sih saya kalau tahu Sri Mulyani ya, menterinya ya, terus kemudian menterinya itu punya staf khusus namanya Justinus Prastowo. Nah Justinus Prastowo kebetulan saya banyak dapat ilmu dari dia karena saya juga punya langsung bisa kontak dengan dia langsung. Dan secara ini ekonominya dulu ya, ekonominya baru pulih, nggak boleh takut, tapi baru akan bisa pulih tahun depan. Oke? Itu jadi kita sekarang harus belajar survive nih gitu. Kita berjuang caranya. Terus kemudian tentang yang situasi di Bali, beritanya memang saya nggak dengar begitu sampai akhirnya berani se-ekstrim itu ya, nggak. Tapi teman mahasiswa BINUS online yang tahun lalu, dia cerita, ya kita juga kesusahan di sini Pak gitu. Biasanya saya dapat kerjaan dari luar negeri gitu ya, dia freelance ya, jadi dapat kerjaan dari luar negeri freelancer, terus sekarang jadi berkurang. Nah terus tahu-tahu dia ngubungin saya lagi, Pak Epi nih, saya punya makanan banyak banget nih jenisnya, siapa yang buat Bu? Ya saya sendiri, saya mau jualan nih gitu. Jualan di mana? Ya jualan di jalanan Bu. Dari yang tadinya hidupnya sukses, kawin sama orang Prancis, mau jualan di jalan nih Bu, demi untuk nyambung hidup ya. Jadi dia jual
terus dia nanya ke saya, ini namanya yang paling cocok apa ya Pak ya gitu. Terus kemudian namanya minta riset, terus kemudian tetap semangat Bu ya untuk situasi kayak gini. Lalu dari kantor saya, bos sekarang sering ngajak ngomong kita kalau lagi diskusi ya, makanya saya berani di sini berani share hal ini karena kita sama-sama pengen belajar. Kalau di luar konteks ini saya nggak berani cerita. Jadi kita nih, jujur aja, saya ini dipotong gajinya saya dipotong gajinya, jadi cuma dibayar 70% di kantor gitu. Kenapa? Karena situasi Covid ini. Dan faktanya banyak yang di sana juga teman-teman itu juga udah mulai di-cut-cutin. Nah, ada teman dari Astra di sini, ada yang punya teman dari Astra Internasional ada? Ada Pak, senior saya di waktu SMK. Iya gitu, tapi nggak usah ditanya ya, jangan kasih tahu ini ya. Ini rahasia pabriknya Astra nih. Jadi Astra Internasional itu HRD-nya menyuruh untuk kalau nggak salah setiap bulan disuruh keluarin 10 orang setiap bulan gitu. Wow. Nah gitu, karena gaji mereka udah gede ya kan. Karyawan tetapnya Pak, apa karyawan kontraknya? Setahu saya persisnya kalau dugaan saya itu pasti karyawan kontraknya dulu tuh gitu. Dan yang paling kena imbas khususnya penjualan di mobil kan. Karena kebetulan saya investor saham, jadi saya tahu kalau saham Astra Internasional itu dia tinggi di pasar modal itu bukan karena mobil atau motor, tapi karena ada traktornya. Iya. Nah gitu. Nah jadi yang dikat-katin orangnya yang khususnya di industri mobilnya. Jadi bisa dibayangin kan, ya mungkin mereka punya duit ya untuk disiapin, oke ini gue bayarin, lu udah keluar gitu. Tapi kan cukup sedih juga ya, makanya kita juga harus tetap berjuang ya, karena situasi khususnya perusahaan besar pun lakukan itu gitu. Kalau perusahaan kecil dia dananya, keuangannya masih kuat ya, dia masih aman, tapi dia juga harus mulai cut-cutin. Nah, kalau belajar dari, kebetulan kita juga punya rekanannya si Profesor Renat Kasali. Profesor Renat Kasali bilang kayak gini, di YouTube-nya ada, nanti kalau mohon izin kalau nanti saya udah dimasukin di WhatsApp group akan saya kasih data dari YouTube-nya dan dari data yang dikasihkan oleh Profesor Renat Kasali ya, dari itunya. Dia bilang begini, kita miskin iya, mati enggak. Ngerti nggak? Nah, kita miskin iya, mati enggak. Artinya itu mau kasih saya suka dengan Profesor Renat Kasali karena dia termasuk, menurut saya, analisa saya, dia orang yang visioner. Jadi dia bisa membidik ke depannya seperti apa gitu. Prediksinya tepat, bagus kalau menurut saya ya, karena mungkin orangnya kritis juga dan gila banget bacanya. Iya. Jadi luar biasa dia, kalau sama timnya juga luar biasa kalau penelitiannya gitu. Jadi saya senang banget gitu. Dan itu kita akan, secara kesimpulan, kita harus berusaha untuk survive sampai akhir tahun, dan kita akan berdampingan terus dengan virus ini sampai ditemuin ininya obatnya. Lalu kalau di sini, apakah di sini Bapak Ibu ada yang punya cicilan motor, cicilan rumah, cicilan apa? Mungkin ada? Dominan, Pak. Nah, dominan ya, gitu. Tolong diatur dengan baik. Kalau bisa dikasih pinjaman, dikasih kelonggaran waktu, coba ditanya ke pihak bank, karena adik saya juga minta keringanan untuk cicilan mobilnya itu. Saya akui di sini saya punya cicilan rumah. Dan nggak punya cicilan lain, punya cicilan rumah aja, tapi bersyukur saya masih bisa bayar terus. Kenapa? Karena saya udah mempersiapkan dari dulu, namanya dana darurat gitu. Jadi saya tahu persis situasi kayak gini bakal sulit banget. Khususnya moga-moga saya cuma bisa berharap teman-teman jangan sampai
teruslah berdoa jangan sampai kena PHK, udah gitu aja sih gitu. Istri saya kalau saya sendiri sih gini Pak, ya gimana, untuk kondisi survive-nya orang-orang kan macam-macam ya. Iya betul betul. Dari yang awalnya engineer, yes, kali jualan GoFood, yes benar. Ada juga yang jualan pakaian. Iya. Kemudian kalau saya sendiri lagi nemuin passion baru nih ke agrobisnis. Wes, mantap. Tapi yang rumahan dulu Pak, skala rumahan. Oke. Mau nyoba belajar hidroponik. Oke, gitu. Minimal untuk ketahanan pangan keluarga dulu lah. Dulu hidroponik dari sistem yang paling sederhana. Yes. Kemudian saya juga banyak belajar dan ternyata sistem hidroponik itu ada banyak banget ilmunya. Kemudian berbarengan dengan itu juga saya membudidayakan ikan di dalam ember. Itu juga lumayan efektif untuk yang punya rumah dengan bukaan yang tidak terlalu luas. Yes. Minimal kalau misalkan kita kondisi tidak mampu untuk beli sayur, mayur atau lauk, kita bisa ambil sendiri dari kebun. Mantap. Ya, gitu, Pak. Iya. Ya. Kita nanti belum sampai ke proyeksi untuk diperjualbelikan sih, tapi ya kita nggak tahu, dengan kondisi survive ini kita juga dapat tambahan ilmu kan, siapa tahu kedepannya kita bisa mengembangkan lagi yang lebih besar skala industri misalkan dari itu. Oke. Bang, kita nanti kalau ada WhatsApp grup kita tuker-tuker ilmu ya. Kemampuan saya di digital marketing. Kemampuan saya cukup tinggi di digital marketing. Nanti saya kasih tahu tips-tipsnya kalau mau belajar khususnya di Instagram bagaimana caranya buat naikin itu penjualannya segala macam saya berikan gitu. Karena saya saya cuma bisa share doang sih. Kebetulan kalau di perusahaan periplus.com saya itu pionirnya untuk digital marketing. Saya nggak mau sombong tapi memang cerita apa adanya, dan nanti kita saling share aja ilmunya supaya daripada Anda nanti bingung kan caranya harus gimana lagi. Di rumah ini istri saya itu kerja di DHL juga akan mengalami hal yang sama. Kemungkinan bisa dirumahkan, jadi dirumahkan aja, nggak digaji gitu. DHL men, segede itu DHL. Internasional Pak. Iya, semua udah terkena dampaknya. Kita juga DHL men. Juga, ya. DHL. Iya, logis besar loh. Gila loh, apa-apaan gue, ya kan? Tapi kita nggak mau putus asa. Istri jago masak, kita jago masak, dia jago bikin sambal, jago bikin ayam. Nah, gua bagian digital marketingnya. Nah, nanti kita sama-sama belajar. Mari kita berjuang bersama. Gitu. Ya, kita bagi ilmu, ya. Tapi di luar konferensi ini. Ya, ini yang saya bilang. Sejauh dari tadi kita awal belajar, inilah yang saya sebut sebagai kairos. Kita belajar lebih, ya kita bagi ilmu bersama, bukan sekedar cuman ya belajar diktat, belajar lecture, tapi belajar ya kehidupan kita, belajar dari pengalaman kita sebagai warga negara. Ini maksudnya, yang ini baru ngeresapnya tuh sebagai kairos, nggak sebagai hanya kronos doang. Oke, udah dulu nih, udah jamnya, nanti gue lanjut lagi nih kelas berikutnya. Oke, siap. Terima kasih loh ilmunya untuk semuanya. Dikit, Pak. Ya, Nanya, Pak. oke, boleh. Pak, kira-kira ada nggak sih Pak YouTube channel atau apa yang bisa yang disaranin ke kita buat menunjang mata kuliah kewarganegaraan atau tentang ekonomi atau apalah yang sering Bapak tonton videonya, mungkin bisa kita. Mau gitu. Oh iya. Bisa. Gini, tips dari saya ya. Tips dari saya. Untuk semua ujian, Anda nggak usah khawatir lagi. Cuman dibutuhin dari lecture note-nya Anda baca. Udah. Satu itu. Jadi kalau Anda ingat CB kewarganegaraan, udah belajar aja dari sekarang. Semua Anda print, entah Anda mau ngafalin, mau bawa di tab atau apapun, pelajari aja udah dari lecture note. Udah, ujiannya semuanya dari sono. Nggak ada yang lain. Dah, satu. Kedua,
dari beberapa ada beberapa video yang juga bisa kita tonton. Sebenarnya kalau di forum di Binus Maya sendiri udah ada video yang dikasih udah ada ya. Oke. Nanti dari beberapa kalau Anda butuh ya sekali lagi kita mendingan gue langsung share aja kalau misalnya gue dimasukin di WhatsApp grup, aku share aja di WhatsApp grup langsung. Jadi bisa ditonton. Buat nambah wawasan juga, Pak. Yes, gitu. Kita tuh kepikiran. Juga boleh, tapi untuk yang lain-lainnya kan sebagai wawasan penting juga buat iya, kita. betul. Ekonomi atau apa gitu. Oke. Soalnya aku sering banget kalau ngasih share-share gini ke teman-teman e-commerce. Jadi saya juga punya teman-teman e-commerce yang ngumpul juga di dalam WhatsApp grup gitu. Jadi ya teman-teman e-commerce Bukalapak, Tokopedia, Blibli segala macam. Ya ini kan perjalanan kita, jadi kita bisa ketemu dengan mereka semua gitu. Jadi mantap. Ya gitu. Nanti ya kita bisa share-share lah. Kita tukar pikiran. Terima kasih untuk ini saya tutup dulu. Saya mau tutup dulu. Untuk saya mau sapa dulu terakhir. Nanti saya absenin semua. Saya terima kasih Rehan, Ikhlasul, Pradana, Fuiling, Risaldi, Apriansyah, Ikuan Pribadi, Joni Fernandes. Wow, luar biasa. Boleh untuk terakhirnya wajahnya nongolin? Boleh. Foto bareng. Oh, foto bareng ya, di foto. Screen Gini aja. Karena gua kagak ada di ininya, nih gua mandatin aja ya. Jadi aku izin untuk mewakili untuk kelas ini. Saya pilih Mas Dimas Haryadi, tolong jadi komtinya. Ya, tolong jadi komtinya untuk langsung dipotret. Ada siapa ya? Mana IGD mana nih? Oh, gede aja udah. Oke deh, setuju. IGD tolong dipotretin ya. Ya, IGD tolong dipotretin nih, wajahnya udah nongol nih, dipotretin dulu nih. Belum muncul semua, Pak. Oke. Mana nih? Joni Fernandes. Joni dibantu. Oke. Mana nih? Joni Fernandes mana? Ayo munculin. Kameranya diturun dikit, Mas. Kamera turun dikit. Oke. Nah, oke. Ininya jenggotnya. Ya. Kalau nggak nyalain berarti gua nggak absen ini. Ya. Ayo buruan. Sebentar doang, pokoknya begitu udah komplit udah dah. Ayo foto bareng dulu,